Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Terima kasih pemirsa channel YouTube Pondok Pesantren Budi Mulia. Kembali lagi kita dalam acara Kristologi Islami. Jadi kita akan mengkaji agama Nasrani perspektif dari umat Islam, kira-kira seperti itu. Telah membersamai kami yaitu Ustadz William Brodus Romanus Lasiman. Kita sudah berada pada sesi kedua. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Ustadz? Kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Insya Allah sehat selalu di usia beliau yang ya bisa dikatakan harusnya pensiun tapi masih ke atas. bersemangat luar biasa dalam dunia dakwah. Oke Ustadz, sebagaimana kita melanjutkan kajian yang lalu terkait pengantar Kristologi Islami, sekarang kita mau mengkaji apa Ustadz? Menjawab fitnah terhadap Muhammad di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Insya Allah akan kita bahas materi ini kaitannya dengan fitnah, karena memang kaitan permasalahan ini sebagaimana ayat yang disampaikan tentang urusan fitnah ini, memang berbagai perang yang ada, perang yang memang betul-betul ini adalah perang fitnah. Silakan dibaca ayat tentang perang fitnah ini. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. Tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi masuk Masjidil Haram, dan menduduknya dari sekitarnya, lebih besar dosanya di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran. Seandainya mereka sanggup, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Itulah kenyataan hidup ini. Berbagai perang terjadi. Perang ekonomi, perang politik, perang budaya, dan lengkap perang. Itu perang yang paling tinggi dari segala perang. Perang akidah. Untuk lepas dari kalimat thayyibah, lepas dari kalimat tauhid, yang akhirnya syirik, musyrik, bahkan kafir. Atau menjadi murtad, itu adalah kematian yang sesungguhnya. Jika mati, tetap iman di dalam hati, dan kalimat tauhid la ilaha illallah, itu adalah kematian yang sukses, adalah kematian yang tetap pegang kalimat tauhid
La ilaha illallah. Tapi kematian yang sungguh-sungguh mati itu adalah lepas dari kalimat tauhid, yaitu murtad. Maka perang Palestina, genosida, segala perang ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, dan lain-lain. Ini yang paling tinggi dari segala perang. Untuk mempertahankan akidah. Wasiat Yakub dan Ibrahim. Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke 132 sampai 133. Wasiat utama adalah ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu wasiat Daud. Maksudnya para nabi, khususnya Yakub dan Ibrahim. Oleh karena itu, perang tertinggi segala perang adalah pemurtadan. Dengan apa? Dengan fitnah. Oleh karena itu, ini adalah perang fitnah yang terjadi dalam peperangan fitnah. Umat Islam ini adalah difitnah oleh mereka. Kita harus lihat bagaimana perang fitnah ini. Kebohongan luar biasa, bukan hanya klaim tapi bohong ya, bohong ya. Faktanya seperti apa kalau kita telusuri? Tidak ada satupun Al-Quran yang itu dari zaman Muhammad dan Utsman. Ya, bayangkan. Kenapa? Kenapa ini penting? Karena kalau umat Muslim mengatakan bahwa ada Al-Quran utuh sejak pertama kali dibayangkan, itu artinya kita berharap pada abad ke-7 atau pada masa Muhammad atau masa Utsman itu ada Al-Quran yang utuh. Dan bisa kita lihat, oke, berarti memang tidak ada perubahan di dalam Al-Quran mulai dari masa Utsman, mulai dari masa Muhammad, masa Utsman hingga saat ini. Ini adalah fitnah. Legitimasi untuk memvalidasi kebohongan ini, ya, memvalidasi klaim ini, tetapi ternyata ini tidak bisa dibuktikan, maka ini hanyalah sebatas kebohongan saja, ya. Nah, jadi tidak ada, sekali lagi tidak ada satupun Al-Quran yang itu dari zaman Muhammad, itu tidak bisa ditemukan sama sekali. Mereka memfitnah bahwa Quran yang ada beredar sekarang itu adalah Quran palsu yang sudah dipalsukan. Padahal ada 7 tuduhan fitnah yang ada. Di antaranya kebohongan atau fitnah yang pertama, Quran itu tidak orisinal, Quran yang ada sekarang sudah palsu, Quran yang benar katanya Quran Fatimah, sedang Quran sekarang ini adalah Quran yang sudah dibohongkan, ada perubahan, kemudian salah, Nabi Muhammad juga dianggap salah, Mekah juga dianggap salah, berbagai kesalahan, ada 7 poin fitnah. Maka fitnah itu dijawab yang pertama adalah fitnah tentang kebohongan Quran. Hal kita semua umat Islam ini beriman pada Quran, tapi mereka menganggap Quran itu adalah bohong. Maka di sini adalah katakan di ayat ini, ya, silakan disimak suaranya dan nanti dibacakan juga terjemah. فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. Maka jika kamu Muhammad berada dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Sebab itu, janganlah sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Jadi di ayat ini difitnah oleh mereka, maka jika kamu Muhammad berada dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, yang diturunkan kepada Muhammad Rasulullah
adalah Al-Quran. Maka Al-Quran itu adanya ya insya Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang benar. Dan kenyataan yang ada, mereka memfitnah bahwa Quran yang turun kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira itu adalah bukan dari Allah, bukan dari malaikat, tapi dari setan yang tinggal di Gua Hira. Sehingga mereka memfitnah Quran itu adalah setan versis. Maka begitu mendapat Quran, menggigillah. Oh, kalau itu malaikat kan segar, bukan kok menggigil. Maka disuruh tanyakan kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Jadi disuruh tanya pada orang yang baca kitab sebelum kamu. Yang baca kitab sebelum Quran, itu adalah para pendeta. Di antaranya pendeta Bakir. Maka orang Islam yang benar, perguruan tinggi Islam yang benar, pesantren yang benar, untuk tidak ragu-ragu, ngundang dosen-dosen, profesor pendeta, profesor pastor, atau profesor-profesor yang membaca kitab sebelumnya. Sehingga perguruan tinggi Islam, pesantren-pesantren, itu mestinya undang profesor-profesor di kitab. Itu dalih mereka. Sehingga banyak perguruan tinggi Islam yang mengundang profesor dari sekolah-sekolah teologi. Yang ini itu nanti akan bisa membelokkan. Karena mereka ada tim pembelok ayat-ayat. Salah umat Islam kalau manggil mereka. Ini adalah tim pemutar balikan ayat-ayat Quran yang diputar balikan oleh mereka. Tim pemutar balik ayat-ayat. Berhati-hati. Ini cukup baca artinya. Silakan. Sesungguhnya di antara mereka ada golongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab, supaya kamu nyangka yang dibacanya itu sebagian dari Alkitab, padahal ia bukan dari Alkitab. Dan mereka mengatakan, iya, yang dibaca itu datang dari sisi Allah, padahal ia bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah, sedang mereka mengetahui. Inilah akibat mengundang profesor-profesor ahli kitab yang belum bertobat. Maka mahasiswa-mahasiswi yang ada, santriwan-santriwan yang ada, justru dibelokkan ke jalan sesat. Mereka mengatakan bahwa yang benar itu adalah mengikuti ahli kitab. Sehingga orang-orang yang berislam, mahasiswa-mahasiswi yang berislam, itu bisa murtad. Karena diajari dengan pemutar balikan ayat-ayat ini. Ini adalah pemutar balikan ayat-ayat bahwa mereka dikatakan harus ikut Yesus karena agama Katolik, agama Kristen itu adalah agama sebelum Islam. Islam ini kan agama Nabi Muhammad, agama baru, agama yang sebenarnya itu adalah ya agama Yahudi Nasrani. Maka kita mesti tahu memutar balikan ayat ini. Ayat yang mereka putar. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir.
dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir sehingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu, lalu aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya. Jadi mereka berargumentasi, mengajari orang Islam ini untuk apa? Ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku menyampaikan kamu di akhir ajalmu. Akhir ajal ini maka umat Islam ikut Paskahan bersama. Paskah itu adalah memperingati kematian Yesus. Berikutnya, yang telah mengangkat, maka kita lihat kalender, ada pengangkatan Isa. Sekolah libur untuk memperingati diangkatnya Isa, ya, Pantikosta di hari ke-40 diangkat, ya, itu kalendernya juga libur, ya, pengangkatan kamu, dan pengangkatan Isa kepadaku, kepada Allah. Maka Isa atau Yesus itu di sebelah kanan Bapa, serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir. Kafir itu tidak percaya kalau Isa itu meninggal, Isa itu Natal. Maka ikut Natal bersama, ikut Paskah bersama, libur kenaikan Isa, ikut acara-acara sana. Kalau perlu ikut Valentine Day dan sebagainya. Itu cara penyesakan dari mereka. Ya. Maka orang-orang yang mengikuti Isa itu di atas semua orang kafir. Kafir ini diartikan tidak percaya lahirnya Isa dan matinya Isa, dan Isa sebagai Tuhan yang berwujud manusia. Itulah pembelaan. Sehingga umat Islam diputar balik dengan ayat Al-Quran. Oleh karena itu, kita berhati-hati dengan fitnah ini. Pengikut Isa di atas orang kafir. Orang Islam disebut kafir kalau tidak percaya akan kematian Isa. Sebagaimana surat An-Nisa 157 sampai 159. Bahwa wama qataluhu wama sholabuhu walakin subyalahu. Bahasan berikutnya dia akan membahas itu juga. Tapi kembali dulu ke materi yang ada ini. Padahal kalau kita ragu-ragu, itu sebenarnya jangan sampai ragu-ragu. Justru ayat ini mengatakan, jika kamu Muhammad ragu-ragu terhadap Quran yang diturunkan kepadamu, maka tanyakan kepada ahli kitab supaya kamu mantap. Karena apa? Sesungguhnya akan lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah dijanjikan dari Al-Quran kepada umat terdahulu. Ya, umat-umat terdahulu itu telah diberi janji bahwa Nabi Isa itu nanti akan turun. Nabi Isa nanti itu adalah akan sebagai nabi. Bahkan ketika Rasulullah itu adalah masih berusia yaitu 12 tahun, itu telah diajak berdagang ke Sam. Ketemu pendeta itu sudah mengatakan dan sudah percaya bahwa Nabi Muhammad adalah calon nabi yang dijanjikan dalam Taurat dan Injil, yang hingga sekarang ada saksinya, yaitu pohon tempat bertemunya Nabi Isa dengan pendeta Bakhiro di Zordania sana ketika Rasulullah diajak berdagang. Maka tontonlah video ini. Kisah pohon sahabi, pohon tempat Nabi Muhammad SAW berteduh yang masih hidup. Pohon ini berhasil bertahan hidup di tengah ganasnya gurun Yordania selama 1400 tahun hingga sekarang. Berikut keistimewaannya.
Pertama, disinilah dulu Nabi Muhammad SAW pernah berteduh sambil menjaga unta dan barang dagangan kabilah. Kedua, dahan-dahan pohon ini melindungi Nabi Muhammad SAW dari teriknya panas matahari. Ketiga, pohon ini berada di tengah-tengah padang pasir gersang di Yordania. Keempat, meski hidup di tempat yang panas, pohon ini tumbuh subur dan mampu bertahan selama ribuan tahun lamanya. Inilah pohon sahabi sebagai saksi yang masih hidup sampai kini, dan di sini menjadi tempat ziarah. Maka jika ada rezeki, datanglah ke sana untuk ibadah di sana dalam rangka menyaksikan bahwa saksi hidup yang ada dan masih hidup sampai sekarang ini, pohon sahabi. Dilanjut, silakan. Kelima, karena jadi satu-satunya sahabat Nabi SAW yang masih hidup. Pohon ini sering dikunjungi oleh muslim di seluruh dunia. Keenam, kadang pohon ini suka menggugurkan daunnya, namun kemudian tumbuh subur kembali. Waktu kecil Nabi Muhammad SAW pernah diajak pamannya Abu Thalib menuju Basrah, Syam untuk berdagang. Di tengah perjalanan, saat beliau masih kecil bertemu dengan seorang pendeta Nasrani bernama Buhairak. Pendeta itulah yang mengetahui tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad berdasarkan Alkitab. Saat bertemu dengan rombongan Abu Thalib, Buhairah melihat seorang anak yang memiliki ciri-ciri kenabian. Kemudian Buhairah menjamu kabilah untuk makan siang. Namun Nabi Muhammad tidak datang ke jamuan tersebut karena beliau ditugaskan untuk menjaga unta dan barang dagangan sambil berteduh di bawah pohon sahabi. Melihat Nabi Muhammad tidak hadir, Buhairah segera mencari anak kecil itu. Buhairah melihat ciri-ciri lain kenabian Nabi Muhammad ketika dahan-dahan pohon itu melindungi Nabi Muhammad dari panasnya matahari. Dia semakin yakin kalau anak kecil ini kelak akan menjadi nabi terakhir. Pohon itu namanya pohon sahabi dan masih hidup sampai sekarang. Setelah 1400 tahun berlalu, pohon tersebut ditemukan masih hidup oleh seorang pangeran dari Yordania. Ajaibnya, pohon itu bisa bertahan hidup selama ribuan tahun di tempat yang sangat panas dan tidak ada tumbuhan lain di sekitar pohon sahabi. Meskipun demikian, pohon ini bisa tumbuh subur dan bertahan selama ribuan tahun lamanya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah kenyataan pohon sahabi sebagai saksi hidup, dan kita bisa ziarah ke sana untuk menyaksikan. Alangkah nyata, bukan sekedar fitnahan belaka. Karena itu, umat Islam silakan datang ketiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ya, berikutnya adalah masjid yang berada di Palestina atau Israel, yaitu Masjidil Aqsa Yerusalem. Biasanya dari Indonesia untuk datang ke sana atau Indonesia, Malaysia, Yordania. Bisa mampir di sana, pohon sahabi, kemudian di Masjidil Aqsa. Kalau perlu nanti di masjid yang ada makamnya Nabi Ibrahim dan Siti Sarah di Hebron sana. Inilah permasalahan yang ada, yang memang sudah disampaikan. Hal ini silakan baca Alkitabnya, dibaca ini ayat yang ini yang depan ditayangkan ini, bahwa umat Islam itu tidak ragu-ragu lagi akan datangnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan pendeta Bahiro yang jujur dan benar dan berpegang pada kitab yang benar mengakui akan datangnya Nabi Muhammad SAW
di dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 196 yang akan segera dibacakan bacaan sebagai berikut. Dipersilakan. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam dan dibawa turun oleh Ruh Al-Amin atau Jibril kemudian ke dalam hatimu Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar tersebut dalam kitab-kitab orang yang terdahulu. Jadi Al-Quran itu telah disebut di dalam kitab orang-orang terdahulu. Akan nuzul Taurat, nuzul Injil, nuzul Quran itu sudah dijanjikan di kitab terdahulu. Sehingga Nabi Muhammad tidak ragu. Anda mau kata insya Allah jangan diterjemahkan sembarangan. Itu ada kaidahnya. Insya Allah itu semua ini adalah atas kuasa. Maka jangan bimbang, jangan ragu. Berallahkan yang esa. Tiada lain kecuali Dia. Dengan kul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu adalah Maha Esa. Tiada yang menandinginya. Hingga dalam syair lagu yang melakukan surat Ikhlas, Tuhan Allah satu, tak berbapak ibu, tak beranak dan tak bersekutu. Tuhan Maha Esa, tak ada bandingnya, tak tersusun dari sesuatu apa, tak hajat pada sesuatu, tapi makhluk hajat selalu. Seandainya Tuhan itu tiga, dunia sungguh rusak binasa. Nabi Muhammad SAW dan para nabi semua bertauhid. Ibrahim, Ishak, Ismail, Musa, wa Isa. Wa nahnu lahu muslim. Kami adalah muslim. Tauhid agamanya. Tuhan selain yang Maha Esa. Itulah Tuhan kita. Yang tiada keraguan lagi di dalam dada. Karena bagi umat Islam, segala yang ada dalam hidupku, ku sadari semua milikmu. Ku hanya hambamu yang berumur dosa. Tunjukkan aku jalan lurusmu untuk menggapai surgamu. Terangiku dalam setiap langkah hidupku, karena ku tahu hanya Kau Tuhanku. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ku memujamu di setiap waktu. Kita memuja Tuhan yang Maha Esa setiap waktu adanya. Oleh karena itu, jangan bimbang, jangan. Ini Allah, Tuhan kita semua. La ilaha illallah. Itu tauhid yang paling utama. Oleh karena itu, saudaraku, di sini adalah kalau kamu berada dalam keraguan-raguan, ini sebenarnya
gaya bahasa untuk tidak ragu. Sebagaimana muda-mudi yang jatuh cinta, belahlah dada. Di hatiku hanya ada nama. Itulah untuk mewujudkan cinta pada Tuhan semesta. Yang mana orang-orang yang beriman dengan benar, ahli kitab yang beriman dengan benar, pasti mempraktekkan ayat ini. Kaitannya dengan menegakkan Taurat, Injil, dan Al-Quran. Silakan dibaca arti ayat ini. Katakanlah, hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka. Maka janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir itu. Jadi ahli kitab yang benar, itu mesti ahli kitab yang menegakkan Taurat, menegakkan Injil, dan menegakkan Quran. Orang Islam yang benar mesti menegakkan, yaitu kitab-kitab itu dengan benar. Karena Quran telah menjaganya. Nazalat alikal kitabil haq musaddiqal lima baina yadayya minat Taurat wa Injil. Apa yang ada di Taurat, apa yang ada di Injil, yang telah dirubah, ditambah, dikurangi, diganti, disembunyikan, dibenarkan dalam Quran, turun di bulan Ramadan dengan apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Quran ini adalah petunjuk untuk manusia yang ingin mendapat petunjuk. Sebagaimana doa untuk mendapat petunjuk yang ada. Tegakkan Taurat, tegakkan Injil, tegakkan Quran sebagai kitab penyempurna dari kitab-kitab terdahulu. Oleh karena itu, Nabi Isa atau Yesus telah mengajarkan bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Ini adalah ajaran yang benar. Bagaimana Injil Markus, silakan dibaca. Injil Markus pasal 12 ayat 29 sampai 32. Oke. Pertama, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang-orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihinilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Jangan bimbang, jangan ragu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Umat yang benar, baik ahli Taurat, baik ahli Injil, baik ahli kitab, khususnya ahli Quran, mesti bawa segalanya untuk Allah Ta'ala. Sholat kita, usaha kita, hidup kita, mati kita, semua aktivitas kita karena Allah Ta'ala. Maka siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, itu mesti mengikuti Quran sebagai kunci utamanya. Oleh karena itu, kita umat Islam ini untuk tidak bimbang dan tidak ragu dalam hidup ini mesti mengikuti Al-Quran sebagai kitab utama. Nah, Quran itu tidak mungkin dirubah. Quran itu tak mungkin ada perubahan-perubahan lagi.
Tapi Quran itu adalah sungguh-sungguh kebenaran. Maka Quran yang ada ini adalah merupakan kitab utama yang tidak berubah. Oleh karena itu, pada materi yang ada ini adalah disampaikan bagaimana sains spirituality Quran. Motivasi tentang training urusan Quran ini adalah penting untuk kita ketahui. Bahwa Quran itu tak mungkin berubah. Mengapa Quran itu tidak bisa dipalsukan? Ini adalah bagaimana Quran surat 3 ayat yang ke-7. Ini adalah Quran ini memang ada yang mutasabihat. Silakan baca, yaitu Quran Ali Imran ayat yang ke-7. Dialah yang menurunkan Alkitab atau Al-Quran pada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat muhkamat. Itu adalah pokok-pokok isi Al-Quran, dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mustasyabihat. Semuanya itu dari sisi Tuhan kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Jadi Quran itu orang-orang yang condong kepada kesesatan, yang memfitnah. Quran sudah dipalsukan lah. Ada sekian macam, padahal itu hanya logatnya yang berbeda. Ayatnya tetap. Jika kitab di dunia ini semua terbakar habis, kitab yang bisa kembali satu-satunya hanya Quran, karena disertai hafidh. Bahkan ayat-ayat yang pasti dihafal. Banyak profesor hukum tidak tahu KUHP, tidak hafal KUHP, bahkan Undang-Undang Dasar 45 aja nggak hafal. Profesor hukum. Tapi umat Islam ini para santri, oh ya pesantren anak ada aja, anak 9 tahun telah tahfidz Quran. Apalagi yang dewasa yang sungguh-sungguh mempelajari. Yang nggak bisa itu kan yang nggak mempelajari, apalagi yang diputar balikkan, apalagi yang memutar balik, itu hanya untuk keuntungan. Quran ini tidak ada keraguan lagi. Kitab penyempurna dari kitab terdahulu yang memang telah diturunkan Allah untuk membimbing manusia agar mendapat dan menggapai ridho Allah. Oleh karena itu, kita semua umat Islam, mari berpegang pada Quran. Kitab yang memang sudah dijanjikan kebenarannya. Al-Quran ini adalah kitab yang memang nggak bisa dipalsukan lagi. Hal ini adalah disampaikan dalam poin-poin ini yang bisa dibuktikan suatu saat. Bukti ilmiah bahwa Quran tidak mungkin bisa dipalsukan. Bukti kehidupan makhluk lain di luar bumi. Keajaiban laut. Ya. The Godlah Risio. Bukti bulan pernah. Keajaiban jenazah para syuhada. Ya. Fisioterapi wudhu. Keajaiban jenazah Fir'aun. Posisi tidur yang baik. Mengapa dilarang makan dan minuman yang dengan berdiri? Hubungan positif dan negatif thinking. Ya, kaitannya dengan kajian Al-Quran ini dan NLP, ya, thinking atau LNP dengan kajian sains tentang Quran ini. Keajaiban puasa secara spiritual dan kesehatan. Di balik rahasia kita, air susu ibu, kebohongan-kebohongan terbesar di Amerika, keajaiban doa,
insya Allah takdir bisa dirubah. Ayat-ayat motivasi untuk meningkatkan fighting spirit, dan masih banyak lagi yang jangan pernah berhenti mengkaji Quran ini. Karena itu kita umat Islam mesti mengaji sampai mati. Karena itu thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal. Kita harus belajar sampai akhir nanti, yang mana Quran itu dijanjikan sebagai kitab penyempurna dari kitab-kitab terdahulu. Sebagaimana di Alkitab bisa dibuka, Alkitab cetakan tahun 63 yang akan segera dibacakan, kitab Wahyu pasalnya 21 ayat 6, bahwa Quran dijanjikan sebagai kitab penyempurna. Silakan dibaca kitab Wahyu, Injil Wahyu, Perjanjian Baru, yaitu pasal 21 ayat 6 sebagai berikut. Dipersilakan. Maka firman-Nya kepadaku, sudahlah genap, aku inilah Alif dan Ya, yaitu yang awal dan yang akhir. Inilah pesan yang ada di dalam Injil, bahwa aku, yaitu Allah, kalau ingin mengenal Allah, Allah itu adalah Alif dan Ya. Apa itu Alif? Alif itu huruf yang pertama dari kitab Quran. Alif lam mim dzalikal kitabula raiba fihi hudal lil muttaqin. Jika ingin tidak ragu-ragu lagi, Quran ini sebagai petunjuk yang pasti, yang tiada keraguan lagi di dalamnya, tiada hoax di dalamnya. Adapun yaknya Yasin wal Qur'anil Hakim. Inilah kitab yang menegakkan keadilan. Oleh karena itu, mari kita ngaji Quran dengan pasti. Kitab yang menjanjikan untuk kebenaran yang tiada keraguan lagi. Oleh karena itu, umat Islam mesti berpegang kepada Quran. Baca Quran surat yang kedua, ayatnya, ayat yang ke 2-5 sebagai berikut. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ayat ketiga, yaitu mereka yang beriman kepada yang satu yang gaib, yang mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran telah diturunkan kepadamu, dan kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Ingin kalian beruntung? Ya, keluarga besar, budi mulia, santri yang mengikuti kajian ini, jangan bimbang, jangan ragu. Kebenaran hakiki untuk mendapat surgawi. Baca, pahami, amalkan karena Allah. Karena seluruh manusia rugi kecuali beriman kepada Ilahi, mengilmui, mengamalkan karena Allah Ta'ala. Itulah sehingga kita jangan bosan, selalu mengaji. Jangan justru mengajinya dikala sudah mati nanti anak cucu bacakan Quran.
Tapi mari kita baca Quran. Jika paham isi, mengerti, dan kita amalkan dalam hidup ini, kita menjadi orang-orang beruntung di dunia sampai surgawi nanti. Demikian sepintas informasi yang akan sambung pada berikutnya pertemuan nanti. Maka kita mesti berdoa kepada Allah Ta'ala untuk mohon petunjuknya, yaitu dengan Quran. Menjadi kita paham dan kita amalkan. Allahumma Qur'ana waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmatan lillahi rabbil alamin. Semoga Allah memahamkan Quran dengan arti dan makna, paham tafsirnya, hingga kita amalkan dalam kehidupan kita, sehingga dunia ini sebagai rahmat dari Allah Ta'ala akan menjadi dunia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sekian dan demikian kajian kita kali ini. Jumpa lagi putaran berikutnya. Jangan sampai tidak ikut hadir untuk mengaji. Kritik dan saran sampaikan di Budi Mulia. Insyaallah, wabillahi taufik wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan moderator berikutnya. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustadz Lasiman yang telah memberikan kemantapan akidah, mencerahkan kita semua. Bagaimana kita harus mengimani dengan sungguh-sungguh kebenaran Allah, kebenaran Al-Quran, kebenaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Terima kasih dari kami. Maaf apabila ada salah kata. Saya Furqon Rahmati Dado selaku moderator atau MC pada acara pagi ini. Terima kasih. Akhirul kalam. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.